Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Saya Dea Indrayani dari Prodi Bimbingan Konseling Islam, Fakultas Usuluddin Adab dan Dakwah. Di sini saya ingin mempresentasikan suatu mata kuliah pengantar psikologi dari Pak Hasan Abdillah yang mengenai tema pendekatan behaviorisme. Oke, saya mulai. Diawali dengan secara bahasa atau istilah. Behaviorisme itu berasal dari bahasa Inggris yaitu behavior, yang artinya tingkah laku atau perbuatan manusia, reaksi total, motor atau dan kelenjar yang diberikan suatu organisme kepada suatu situasi yang dihadapinya. Jadi yang dimaksud di sini biasa disebut dengan yang bagaimana perbuatan manusia itu sendiri itu reaksinya tuh terhadap situasi itu seperti apa. Lalu isme itu yang berarti aliran dalam psikologi yang mempunyai objek penelitiannya sesuatu yang nampak di indera, yaitu berupa perilaku yang tampak atau terlihat yang perlu juga diobservasi. Lanjut, pengertian. Untuk pengertian pendekatan behaviorisme atau pendekatan behavioristik itu adalah suatu pendekatan terapi atau tingkah laku yang berkembang pesat dan sangat populer, juga dikarenakan memenuhi prinsip-prinsip kesederhanaan, kepraktisan, dan juga mudah dipahami, diterapkan, serta adanya penekanan perhatian juga perilaku yang positif. Di sini juga saya simpulkan bahwa pengertian pendekatan behaviorisme itu sebuah teori yang dimana perubahan suatu perilaku manusia atau sikap seseorang sebagaimana hasil dari pengalamannya dia. Lanjut, di sini ada tujuan tujuannya ada dua, yaitu yang pertama untuk mengembangkan hubungan kehangatan. Yang kedua, membatasi perilaku sebagai faktor interaksi antara faktor bawaan dan lingkungan. Yang pertama saya simpulkan di sini itu di mana si pendidik ini mampu mendorong memberikan suatu didikan yang di mana mampu mendorong itu ikatan suatu hubungan yang jauh lebih berarti. Yang kedua, membatasi itu maksudnya di mana tahapnya itu membimbing tuh perilaku seseorang untuk di saat bersosialisasi itu tahu tempat dan juga tahu lingkungannya di mana. Oke, selanjutnya yang terakhir di sini saya jelaskan mengenai ciri-cirinya. Di sini ada 5 ya. Yang pertama ada mengutamakan unsur-unsur kecil, bersifat mekanitis, menekankan peran lingkungan, mementingkan reaksi atau respon, dan juga mementingkan pentingnya latihan gitu. Jadi perlu adanya latihan. Yang pertama di sini saya jelaskan bahwa mengutamakan unsur-unsur kecil itu disebut juga seperti mematuhi aturan-aturan di mana lingkungannya ya. Jadi di situ diajarkan tahap-tahapnya bagaimana perubahan dia sebelumnya udah dikerjakan, lalu dibimbing untuk jadi jauh lebih baik lagi. Jadi diingatkan untuk mengutamakan unsur-unsur kecil. Yang kedua, bersifat mekanitis. Di sini saya jelaskan itu sebagai contoh di mana untuk lebih mudah bertutur kata meminta tolong atau meminta maaf gitu ya. Yang ketiga, menekankan peran lingkungan. Yang keempat, mementingkan reaksi atau respon. Di sini atau juga bisa dibilang tanggapannya ya, itu seperti apa terhadap stimulus yang diberikan gurunya tersebut gitu. Yang kelima, menekankan pentingnya latihan. Jadi di sini tuh pentingnya latihan itu harus ada banget. Jadi sehingga terbentuknya perilaku yang diinginkan itu seperti apa pada harapan pendidik maupun juga yang dididik.
Sebelum saya tutup, di sini saya akan mau jelaskan sedikit contoh bagaimana teori-teori behavioristik. Ini masih nggak jauh dari ciri-ciri tadi ya. Di sini ada 4 saya jelaskan. Yang pertama itu selama kegiatan belajar mengajar berlangsung, itu pendidik lebih banyak memberikan contoh berupa instruksi atau seperti petunjuk, di mana biar memudahkan seseorang itu tuh tahu akan bagaimana tahap-tahap yang harus dijalankan itu seperti apa. Yang kedua, pendidik lebih sering untuk memberi latihan sehingga terbentuknya perilaku yang diinginkan. Ini seperti saya udah jelaskan tadi. Yang ketiga, pendidik memberikan evaluasi itu seperti menilai, mengukur suatu keberhasilannya yang berdasarkan perilaku yang terlihat atau tampaknya gitu ya. Jadi yang terakhir, pendidik harus mampu memberikan penguatan atau keyakinan yang baik gitu ya, mau itu dari sisi positifnya atau maupun dari sisi negatifnya. Oke, baik, sekian dan terima kasih. Ini saja yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.